Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Di episode kali ini saya bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa. Latar belakang beliau, saya sudah berbincang-bincang sedikit tadi. Latar belakang beliau ternyata sungguh pahit. Punya beliau ini pernah dililit hutang hingga hampir aset-asetnya disita oleh bank. Berjalannya waktu dengan kesabaran, dengan ketekunan, kerja keras, beliau berhasil melewati masa-masa itu, dan alhamdulillah saat ini sudah bisa mendapatkan sebuah penghasilan di atas rata-rata. Penasaran? Saya akan ngobrol dengan siapa? Tetap stay terus di channel Abai Purnapati dalam program Obrolan Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abai Purnapati. Channel ini akan membahas hal-hal menarik seputar apa yang harus kita bahas. Terus stay di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share bersama saya Abai Purnapati. Oh iya, jangan lupa pakai masker. Selamat menonton. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Fahri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi apa kabarnya wabarakatuh. nih? Alhamdulillah. Bagaimana Luar biasa. Situasi pandemik saat ini? Untuk pandemi ini ya mungkin sesuatu yang sebenarnya tinggal kita mau lihat dari sudut mana, ya kan? Kalau kita lihat negatif maka ini akan negatif. Betul. Tapi kalau kita coba berpindah sedikit melihat dari sisi positif, maka banyak sekali sisi positif yang bisa kita dapatkan di kondisi ini. Mungkin Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan, mungkin sedikit tadi saya buka profil Bapak terkait dengan motivasi kehidupan. Jadi saya dan teman-teman yang menonton juga ingin banyak belajar dengan Pak Fahri ini terkait dengan motivasi kehidupan. Mungkin Pak bisa dipaparkan kepada pemirsa latar belakang Pak Fahri ini seperti apa? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang sedang menyaksikan channel Abai Purnapati. Jadi alhamdulillah ini satu kehormatan bagi saya bisa diwawancarai oleh seorang YouTuber Sulawesi Tengah ya. Yang akan mendunia. Amin. Iya. Jadi hal seperti ini sangat menarik bagi saya, di mana kita bisa berbagi ya. Konteksnya kita berbagi. Tidak ada tendensi secara khusus, tapi mungkin dengan sedikit pengalaman yang ada ini bisa menjadi ya bahan pelajaran untuk lebih banyak orang ya, untuk sahabat sekalian, untuk bisa next level ya, untuk bisa bergerak ke level yang lebih baik dari kondisi sekarang. Nah, tadi ditanyakan tentang latar belakang saya ya. Nah, alhamdulillah saya panggil Mas, Bang, atau Abai saja. Abai. Oh, Abai. Iya. Abai. Jadi saya mungkin tidak semua orang tahu, saya lahir di kota ini. Oh gitu. Iya, saya lahir di kota ini. Alhamdulillah, memang orang tua saya tidak asli Palu, tapi saya lahir dan besar di kota ini. Jadi kultur, suasana, budaya dan sebagainya, alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang melekat dengan diri saya, dan itu menjadi spirit yang luar biasa. Walaupun saya banyak berada di luar Palu ya. Tentang latar belakang saya, panjang ini. Panjang, tapi Secara singkat. saya coba untuk cerita secara singkat ya. Jadi saya sekolah dari awal di kota ini sampai akhirnya saya hijrah setelah menyelesaikan sekolah menengah atas ya, SMA.
saya hijrah ke Jogja untuk melanjutkan S1 saya. Oke. Ketika saya hijrah ke Jogja, ada wawasan yang akhirnya saya dapatkan tentang bagaimana bisa dalam konteks kita mau menjemput rezeki itu banyak hal yang bisa kita lihat, ternyata banyak potensi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, saya percepat saja, jadi dalam proses saya kuliah di Jogja, ya alhamdulillah saya juga mulai berusaha untuk mencoba untuk berusaha. Yang namanya kita di perantauan, Mas Abai, ya mau tidak mau kita harus betul-betul menjadi seorang yang memang kita harus mandiri. Ya. Jadi saya di perantauan, saya belajar banyak hal. Saya mencoba berbagai macam usaha, ya, yang tentunya bangun dan tenggelam, muncul dan tenggelam seperti itu. Ya alhamdulillah, akhirnya saya menyelesaikan studi saya walaupun hampir DO karena cukup lama saya studi sekitar 6 tahun, dan kemudian saya kembali saya tidak langsung ke Palu. Saat itu saya kembali ke Makassar. Saya sempat mengerjakan beberapa usaha yang secara konvensional, ya. Saya pernah berusaha di bidang elektronika. Saya punya buka servis dengan teman-teman untuk servis perangkat-perangkat elektronik yang rusak. Kemudian akhirnya saya hijrah kembali, ya bukan hijrah ya, saya kembali ke Palu, sempat bekerja juga di SPBU, ya di Kasimbar, di pantai timur, ya, di pantai timur pernah bekerja di sana. Kemudian saya juga pernah terjun berbisnis hasil laut. Jadi kalau ada yang cerita tentang berusaha dengan berdarah-darah, itu kami pernah alami. Hampir mati. Tapi mungkin panjang kalau harus menceritakan detailnya. Jadi pernah di sana di hasil laut, pernah di budidaya ikan air tawar, pernah di pertanian, banyak hal. Dan walhasil ujung-ujungnya seperti yang disampaikan tadi, saya berada dalam titik nadir yang luar biasa. Saya punya hutang hampir 1 miliar dan banyak aset saya yang tergadaikan dan hampir tersita, ya kan, seperti itu. Ya mungkin itu, Mas Abai, latar belakang saya. Jadi saat ini Pak Fahri berkecimpung di dunia entrepreneur, ya? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Apa itu? Kenapa memilih itu? Iya, betul, Mas Abai. Jadi begini, sahabat channel Abai Purnapati, ya, dimanapun Anda berada. Ini sesuatu yang mungkin bisa kita pertimbangkan, ya. Anda bisa pertimbangkan. Jadi apa yang mungkin kami bincangkan saat ini insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan sahabat semua, bahwa ternyata dalam proses kita berikhtiar menjemput rezeki yang dihamparkan oleh Allah, itu begitu banyak pilihan yang bisa kita pilih, ya. Selama ini secara formal, ketika kita melalui jenjang pendidikan formal, kita akan terarahkan juga ke pekerjaan formal, ya. Tentunya begitu, ya, Mas Abai, ya. Entah kita menjadi karyawan, entah kita menjadi ASN dan sebagainya, gitu kan. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin kita perlu lihat secara jernih, bahwa ada jenis pekerjaan tertentu, ya, ada pilihan pekerjaan tertentu itu yang memang kita akan dikondisikan dalam kondisi yang aman dalam tanda petik, ya. Iya. Jadi orang biasanya kan ke jalur formal itu karena merasa aman. Betul. Tetapi bagi saya sebenarnya tidak cukup aman. Jadi aman itu dalam konteks bahwa kita akan menerima sesuatu yang secara teratur,
kita akan menerima dalam keteraturan. Tetapi ketika kita bicara tentang potensi kita, maka bisa dipastikan kita tidak akan dibayar sesuai dengan potensi yang kita miliki. Betul sekali. Jadi begini Mas Abai, kalau bicara tentang potensi kita ini unlimited. Kenapa saya katakan unlimited? Karena kita berhak untuk menjemput rezeki dari yang maha kaya. Ya, jadi ketika kita membatasi ini persoalan kita tidak meyakini betapa yang maha kaya ini punya unlimited rezeki gitu ya. Ya, tetapi kan itu tadi, ini tergantung dari pilihan kita. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang pilihan cara kita menjemput rezeki, ini bukan baik buruk Mas Abai ya, tapi kita harus lebih jernih melihat pada potensinya. Nah, saya terinspirasi dengan seperti ini. Dari 10 pintu rezeki, ya, 9 pintu itu dari perniagaan, 9 pintu itu dari bisnis, dari perdagangan, 1 pintu saja dari yang di luar bisnis. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika bicara tentang keinginan untuk menjemput rezeki yang besar, maka pilihan yang terbaik adalah berbisnis. Nah, itu yang membuat saya yakin bahwa saya harus berbisnis. Jadi dengan alasan itu, karena saya mau menjemput sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang di atas rata-rata. Nah, ini mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Ya. Dari Pak Fahri punya utang dulu hampir 1 M ya. Iya. Tentunya teman-teman ini penasaran bisnis apa sebenarnya yang dijalankan Pak Fahri sehingga bisa merubah itu semua. Betul. Ya, jadi ya alhamdulillah hari ini saya terlibat dalam satu bisnis ya. Jadi bisnis ini kalau secara umum orang mengenalnya industri network marketing ya, industri network marketing. Saya yakin kalau bicara tentang network marketing ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Di dunia saja kalau kita mau lihat dari referensi yang ada, mungkin sudah hampir 1 abad konsep bisnis ini. Nah, yang menarik sebenarnya begini, kenapa saya memilih network marketing? Oke, tadinya kan saya memilih bisnis karena memang porsi rezeki yang Allah hamparkan dalam di wilayah bisnis itu memang begitu besar. Oke, nah, kemudian setelah bisnis apa kan begitu persoalannya. Nah, network marketing ini punya keunikan Mas Abai. Jadi tidak ada syarat dan ketentuan yang membatasi orang untuk bisa terlibat. Ya. Kalau kita bicara bisnis secara umum, saya yakin banyak sekali syarat ketentuan. Mulai dari kompetensi, mulai dari permodalan, ya kan, bla 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 bla. Tapi kalau kita bicara tentang network marketing, ini adalah salah satu bisnis di dunia di mana orang siapapun bisa terlibat tanpa syarat. Nah, saya kemarin dalam kondisi yang terpuruk. Saya saat itu kewajiban per bulan saja untuk membayar angsuran ini, itu, dan sebagainya, itu tidak di bawah 20 juta. Setiap bulan harus, itu bukan untuk melunasi, hanya membayar angsuran gitu, membayar tagihan-tagihan. Itu tidak di bawah 20 juta. Belum lagi beban kehidupan kami, saya dengan anak 6 ya. Ya Mas Abai bisa bayangkan gitu, betapa beban itu ya akhirnya luar biasa. Ini cara pandang juga terhadap beban ya. Akhirnya ini bisa menjadi daya dorong yang luar biasa sehingga saya bisa berlari ya dan mengeluarkan potensi-potensi yang ada. Yang seperti itu. Nah, jadi network marketing ini punya satu hal yang mungkin tidak banyak ya. Saya bisa pastikan tidak banyak dimiliki oleh jenis bisnis yang lain, yaitu daya ungkit. Ada daya ungkit di bisnis ini. Ketika kita bicara tentang perniagaan, perdagangan, kita bicara omset. Bicara omset. Jadi penghasilan kita itu akan berbanding lurus dengan omset yang terjadi. Kalau kita bicara tentang dagang ya, tentang bisnis. Nah, kalau di network marketing ini yang menarik, kita membangun omset itu dengan penggandaan diri. Ya, jadi kita melakukan hal yang sederhana saja ya. Di industri network marketing ini kan perusahaan itu menyediakan sistem ya yang kita tinggal pakai dan menyiapkan produk. Oke. Nah,
Dan konsep dasarnya adalah kita memakai. Kita menjadi pemakai di awalnya. Kemudian kita tinggal menularkan kemampuan memakai kita itu kepada pribadi yang lain, kepada keluarga yang lain. Itu sudah sama halnya dengan kita membuka cabang bisnis. Nah, itu yang menarik. Oke, Ya. Pak Fadil. Panjang kalau cerita Panjang. tentang itu. Mungkin teman-teman di rumah juga Iya. penasaran nama bisnisnya apa, Oke. produknya apa yang bisa membuat Pak Fahri dari yang minus menjadi sangat luar biasa sampai saat ini. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran bisnis apa. Kita akan lanjutkan lagi obrolan santai kita di part kedua. Jadi di part kedua ini saya akan banyak berbicara tentang apa bisnis apa itu, Oke. produknya apa, Siap. bagaimana sistemnya. Tetap stay di channel YouTube Abai Purnapati dalam program obrolan santai. Siap.